Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalallahu minal kitab hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan ma anzalallah apa yang telah diturunkan Allah minal kitab yaitu al-kitab wa yastaruna bihi samanan qalila dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Samanan qalila, harga yang sedikit. Ulaika, mereka itulah ma yakuluna fi butunihim, sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya illan nar, fi butunihim illan nar, yaitu ke dalam perutnya kecuali neraka atau melainkan api. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan juga Allah tidak akan menyucikan mereka. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, adalah azab yang sangat pedih. Ulaika, mereka itulah allazina astarau dolalata bil huda, yang membeli kesesatan dengan petunjuk, wal azab bil maghfirah, dan siksa dengan ampunan. Fama asbarahum alan nar, maka alangkah herannya mereka menentang api neraka. Zalika, yang demikian, bi annallaha, sesungguhnya Allah, atau karena Allah, nazal al-kitab, telah menurunkan al-kitab bil haqqi, dengan sebenar-benarnya atau membawa kebenaran. Wa innal ladzina talafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu, lafi siqaqim ba'id, benar-benar dalam penyimpangan yang sangat jauh dari kebenaran. Kengku Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 174 sampai 176 ini merupakan ayat-ayat yang diturunkan Allah untuk orang-orang Yahudi. Bahkan ada sebab turun ayat ini, di mana menurut Ibnu Abbas ayat ini ada hubungan kaitannya dengan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah 174 juga dengan surah Ali Imran ayat 77. Nah, dua ayat ini menurut Ibnu Abbas ada hubungan, ada kaitan, dan ada sebab atau peristiwa yang terjadi.
Nah, turun sehubungan dengan kaum Yahudi. Ya. Siapakah mereka? Khususnya para pemuka, para penguasa dan para pejabat ketika itu. Ya, pemuka dari kaum Yahudi dan juga ulama. Di dalam tafsir ini dikatakan yakni ulama Yahudi, yaitu ulama Yahudi. Jadi dan ulamanya lah, tibonya di Yahudi. Nah, mereka dulu itu mendapatkan banyak hadiah. Nah, ini peristiwanya, sebab turunnya. Banyak mendapatkan hadiah-hadiah, upeti-upeti, kemudian banyak juga mendapatkan dunia, materi. Itu sebab turunnya. Dari mereka keuntungan yang cukup besar dan keuntungan yang banyak sekali dari orang-orang awam mereka. Dan mereka berharap Nabi dan Rasul yang diturunkan itu, Nabi dan Rasul yang diturunkan itu adalah dari mereka sendiri. Jangan dari selain mereka. Bahaya ini. Ya, jadi lah tak lama bahwa pimpinannya, presidennya itu misalnya kan, tidak boleh ditukar, harus dari kalangan ini. Dan ini sebab turun ayat ini, ya, sebab turun. Soalnya kalau ganti pimpinan pasti keuntungan salamoko nyomandape ndak leh. Nah gitu. Itu dulu ya, sekarang wallahu alam ya. Wallahu alam. Jadi mereka khawatir keuntungan dunia, keuntungan materi, termasuk ancaman jabatan dan kekuasaannya nanti hilang. Sementara mereka biasa dapat dari mana sumber hadiah-hadiah. Dan ini memang seperti itu sebab turunnya itu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan dan mengutus Nabi Muhammad. Padahal mereka inginnya Nabi itu adalah dari mereka sendiri. Tetapi ternyata Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka merekayasa, memanipulasi sehingga mereka menyatakan begini. Karena setelah diturunkan dan diutus Nabi Muhammad itu, inikah Nabi kalian? Ada dibuat propaganda, dibuat pernyataan-pernyataan. Inilah nabi-nabi kalian. Dan inilah yang diutus oleh Allah. Mereka itu mencemooh dan mencibir, membuat publik orang banyak supaya terpengaruh dengan propaganda dan kata-katanya itu. Kemudian setelah ia mengatakan masa Nabi di akhir zaman seperti ini. Nah, ini untuk mempengaruhi. Nah, di Al-Baqarah innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Turun ayat ini sebagai jawaban dan pemberitahuan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebab turun ayat ini. Jadi mengenai para pemuka orang-orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Para pemuka dan tokoh-tokoh dari Yahudi menyembunyikan ciri-ciri Nabi yang akan diturunkan. Disembunyikan oleh mereka. Kemudian juga mereka menyembunyikan isi Taurat. Ya, padahal sudah diberitakan dari Taurat dan Injil bahwa nanti akan ada seorang nabi terakhir yang akan diutus bernama Muhammad. Itu yang disembunyikan oleh mereka.
Sehingga ungkapan di dalam kitab yang berbahasa Arabnya, yakni ulamaul Yahud katamu ma anzalallahu ta'ala. Jadi mereka adalah ulama-ulama Yahudi, para pemuka Yahudi, mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada ungkapan di ayat ini wa yastaruna bi samanan qalila. Kemudian ada ungkapan juga ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Nah, ungkapan ini kalau kajian balaghahnya adalah majaz mursal. Bukan arti yang seperti ini. Ya, majaz mursal. Jadi dengan melihat keadaan di masa depan. Lihat. Kan dengan perbuatan yang mereka lakukan masa lalu, padahal akibatnya adalah di masa depan. Mana masa depan mereka itu? Ya, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Itu adalah masa depan mereka. Tidak diajak bicara oleh Allah karena Allah murka. Satu. Sekali lagi, la yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah. Kenapa tidak diajak bicara? Karena murka, karena berang. Samu Jawa berang kana atau berang ka urang. Diajak mangecuna dia awak. Indah, awak berang kayaknya. Nah itu. Yang kedua, wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan disucikan dan tidak akan menyucikan mereka. Apa maksudnya? Tidak mencucikan mereka itu dari kotoran dosa-dosa mereka. Itu maksudnya. Kemudian walahum azabun alim, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ayat selanjutnya. Ulaikal ladzina istarau dolalata bil huda. Nah, ungkapan ini menurut pakar bahasa kajian di balaghah ini termasuk adalah isti'arah tasrihiyah. Apa maksudnya? Isti'arah tasrihiyah adalah mereka menukar keimanan dengan kekafiran. Jadi menukar, dibulak-balikan, menukar kekafiran dengan iman, menukar iman dengan kekafiran. Jadi menggunakan kata membeli, lihat dalam Al-Quran ini menggunakan kata ulaikal ladzina istarau. Kata-kata istarau, siro itu adalah membeli. Tapi dialihkan bahasa itu dengan menukar. Kalau makna aslinya adalah membeli. Tetapi dialihkan ungkapan ini dengan menukar. Asalnya adalah membeli. Jadi menggunakan kata membeli untuk mengatakan menukar. Jadi menukar mereka itu kesesatan dengan petunjuk. Dan menukar juga azab dengan ampunan. Kemudian fama asbarohum alan nar. Alangkah apa tadi artinya? Alangkah herannya dan alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Kan yang seakan-akan mereka itu menginginkan cobalah koyo azablah dengan api neraka. Seperti itulah kesombongan mereka. Jadi alangkah beraninya.
Bapak Ibu rahimakumullah, lihat di ayat selanjutnya. Zalika bi annallaha nazalal kitab bil haq wa innal ladzina talafu fil kitab lafi syiqaqim ba'id. Nah, ungkapan ini bisa juga dikatakan bahwa mereka menjadikan Al-Quran yang benar malah mereka ingkari. Padahal Allah menurunkan Alkitab ini dengan hak, dengan benar. Tidak ada kebengkokan, tidak ada kesesatan, tidak ada penyimpangan, otentik, tidak ada pemalsuan, ya, tidak ada karangan-karangan Nabi Muhammad, tidak ada. Bilhaq, dengan sebenarnya. Nah, bagaimana mereka yang berpaling? Nah, inilah mungkin nasihat bagi kita semuanya. Bahkan Allah sebutkan juga di dalam surah Al-An'am misalnya, ayat yang ke-91, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Ini adalah kerja mereka. Jadi sebagian diperlihatkan, sebagian disembunyikan. Itu berdasarkan surah Al-An'am ayat 91. Ya, Al-An'am ayat 91. Dan untuk tafsiran yang lainnya juga bisa dilihat dalam surah yang ke-9 At-Taubah, ya, At-Taubah ayat yang ke-38. Padahal kenikmatan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka kejar dunia, mereka khawatir dan takut dunia, sementara mereka mengorbankan akhirat. Nah, ini adalah inti dari penjelasan surah Al-Baqarah 174 sampai 176. Dan ingin bertambah wawasan kita, pengetahuan kita, ada didukung oleh, ya, ayat-ayat yang juga dicantumkan di dalam buletin yang di hadapan kita. Baik di halaman 2 itu ada tambahan, ya, perbandingan, kemudian tambahan penjelasan surah An-Nisa ayat 10. Kemudian juga ada juga penjelasan-penjelasan yang cukup gamblang, panjang lebar, seperti kata-kata tadi, ulaikal ladzina astarud dolalah bil huda di halaman 3, mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Yang dimaksud dengan petunjuk ialah menyiarkan berita terdapat di dalam kitab-kitab mereka menyangkut sifat-sifat Rasulullah yang tercantum tadi sudah dijelaskan. Nah, inilah yang disembunyikan oleh mereka. Kemudian fama asbarahum alan nar, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ini Allah menceritakan bahwa mereka berada di dalam siksa yang sangat keras, lagi besar dan sangat mengerikan. Mereka beraninya menentang itu, dan sehingga mereka menyatakan siap untuk diazab. Seakan-akan seperti itulah. Nauzubillah min dzalik. Padahal dengan melihat gunung saja, mohon maaf ini Gunung Merapi yang sampai sekarang Allah belum menghentikan, dan gunung itu sujud, patuh, tunduk, ya. Selagi kata Allah belum dihentikan, ya mereka terus saja erupsi, meletus, ya. Kecuali kalau Allah, berhenti Merapi, berhenti itu Merapi. Pada hakikatnya gunung itu adalah sujud patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, semakin banyak kita kembali kepada Allah dan ramaikan rumah-rumah Allah, masjid-masjid, dan jangan ditinggalkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya.
biasanya sampai jam 6:10, saya minta diskon dan korting 3 menit. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya, diberkahi usianya, umurnya, kemudian kalau panjang umurnya tambah kebaikan dan berkah. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.